Ya, oke, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang transformasi basis medan kofektor atau dual basis medan kofektor ya. Dari situ kita bisa tahu sifat dari transformasi tersebut adalah kontravarian. Nah, saat ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang transformasi dari komponen medan kofektor ya. Di sini saya akan tulis persamaan dari medan kofektor, yaitu dF sama dengan dF per dx dx plus 2F per 2 sorry plus 2F per 2Y dy itu adalah sama dengan 2F per 2R dr plus 2F per 2 theta d theta. Nah, ini adalah sisi sebelah sini, itu adalah bentuk dari persamaan medan kofektor di dalam sistem koordinat kartesian, sedangkan di sebelah kanan ini adalah di dalam sistem koordinat polar ya. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang basis kofektornya atau basis medan kofektornya, yaitu dx, dy, dr dan dθ ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang transformasi komponen medan kofektornya, yaitu ini dF per dx, dF per dy, dF per dr dan dF per dθ. Jadi dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar dan sebaliknya dari polar ke kartesian. Oke, yaitu dF per dx itu sama dengan aturan rantai ya, chain rule. dr per dx dF per dr plus do theta per do x dikali dengan do f per do theta. Lalu yang kedua adalah do f per do y ya. Itu sama dengan do r per do y do f per do r plus do theta per do y dikali dengan do f per do theta. Nah, ini adalah bentuk transformasi dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian ya. Ini adalah bentuk akhirnya, yaitu do f per do x. Ini adalah bentuk kartesiannya, do f per do y. Nah, sedangkan bentuk polarnya adalah seperti ini. Do f per do r, do f per do theta, do f per do r dan do f per do theta. Oke, ini saya akan ubah atau saya ringkas menjadi bentuk kartesian C dan P untuk polar ya. Ini sama dengan do F per do C1 ya, karena X di sini adalah mewakili kartesian 1. Itu sama dengan do R yaitu P1 per do X yaitu C1. Lalu do F per do P1 ditambah dengan do P2 per do C1 dikali dengan do F per do P2. Nah, ini kalau diringkas menjadi do F per do C1 itu sama dengan sigma, ini karena penjumlahan jadi sigma do PI, karena dia berubah menjadi 1 menjadi 2. Jadi do PI ya urutannya deretnya adalah 1, 2 dan seterusnya jika memang lebih dari 2 dimensi. Do PI per do C1 dikali dengan do F per do PI. Nah, begitu juga dengan yang do F per do Y, berarti do F per do C2 itu sama dengan sigma juga, tapi karena saya hilangkan atau saya ringkas
dengan menggunakan extend summation notation. Ya, jadi ini saya hilangkan dengan tidak menghilangkan arti dari sigmanya ya. Tetap ada sigmanya, tapi tidak dituliskan. Yaitu do PI per do C2 dikali dengan do F per do PI. Kalau kita ringkas lagi menjadi do F per do C ya. Ini karena ada 1, 2 diwakili oleh indeks J sama dengan do PI per do CJ sesuai dengan indeks yang ada di sebelah kiri dikali dengan do F per do PI. Nah, ini adalah bentuk ringkas dari transformasi komponen medan kofektor dari sistem koordinat polar, ini sistem koordinat polar, ke dalam sistem koordinat kartesian. Nah, bentuk transformasinya adalah seperti ini. Lalu bagaimana dengan kebalikannya dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar? Sama, hanya tinggal dibalik, atau kalau misalkan mau detailnya atau dari awal konsepnya sama seperti ini, silahkan dicoba. Nah, jadi akan ketemu hasil akhirnya seperti ini. Do F per do PJ sama dengan do CI per do PJ dikali dengan do F per do CI. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kebalikan dari yang sebelah kanan ini. Ini adalah bentuk transformasi komponen medan kofektor dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar ini menggunakan matriks Jacobian. Sedangkan dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian menggunakan Jacobian inverse. Dari sini kita bisa tahu bahwa sifat transformasi dari komponen medan kofektor itu adalah kovarian. Jadi kebalikan dari transformasi basis medan kofektor ya, yang itu merupakan kontravarian, sedangkan ini adalah kovarian. Jadi dari polar ke kartesian menggunakan Jacobian inverse, dan sedangkan dari kartesian ke polar menggunakan Jacobian atau matriks Jacobian. Oke, sebenarnya sudah selesai dari sini. Sudah selesai di sini untuk mencari aturan transformasinya atau transformation rule-nya. Tapi saya selanjutnya akan memberikan bukti atau pembuktian dengan contoh ya. Contohnya di sini saya akan menggunakan persamaan yang sudah saya gunakan di playlist ini ya. Yaitu persamaan dua variabel kartesian yaitu f, x, dan y itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, yaitu persamaan hiperbola ya. Ini adalah bentuk di sistem koordinat kartesian. Lalu bagaimana dengan bentuk di sistem koordinat polar, yaitu menggunakan transformasi x itu sama dengan r cos theta, lalu juga y itu sama dengan r sin theta. Maka bentuk di sistem koordinat polar adalah seperti ini. R theta sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat dikeluarkan tinggal cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Jadinya adalah tinggal R kuadrat karena ini adalah sama dengan 1 ya. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu adalah sama dengan 1. Nah, dari sini sebenarnya persamaan untuk bentuk di koordinat polar ini kurang bisa mewakili karena di sini di persamaan ini tidak terdapat variabel theta
yang berarti persamaan ini hanya terdiri dari satu variabel, yaitu variabel R. Tapi karena persamaan ini sudah saya gunakan terlanjur, saya gunakan di playlist ini, jadi saya akan gunakan terus. Yang penting kita tahu konsepnya atau kita tahu teorinya atau cara mengerjakannya seperti apa, ya. Oke, kita lanjut. Kita bedah satu persatu, yaitu mulai dari komponen di sistem koordinat kartesian, yaitu do f per do x, ya. Do f per do x, ya kita tahu f-nya di sini dan kita turunkan terhadap x, yaitu tinggal 2x. Lalu do f per do y itu sama dengan 2y. Lalu untuk komponen di sistem koordinat polar, yaitu do f per do r, ya, r kuadrat turunkan terhadap r jadi 2r, dan 2f per, sorry, ini bukan 2 ya, saya selalu salah untuk menyebutkan do menjadi 2 karena hampir mirip ya tulisan saya. Do f per do theta itu sama dengan 0 karena di sini tidak ada variabel theta, sedangkan r kuadrat di sini menjadi sebuah konstanta yang jika diturunkan terhadap theta hasilnya adalah 0. Oke, kita coba aplikasikan di transformasinya, yaitu untuk dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar, berarti do f per do pi do pj ya sama dengan do c i per do pj dikali dengan do f per do ci. Ini jika kita jabarkan menjadi do f per do c1, komponen keduanya adalah do f per do c2, ya. Jadi ini komponen kartesian ini yang akan kita ubah atau transformasi menjadi komponen polar, ya. Dikalikan dengan matriks Jacobian, ya. Kita jabarkan juga matriks Jacobiannya adalah seperti ini. Do C1 per do B1, do C1 per do B2, do C2 per do B1, do C2 per do B2. Nah, di sini saya akan kembalikan ke bentuk X dan Y dan juga R dan theta ya. Sama dengan matriksnya yaitu do F per do X, ini adalah do F per do Y, dikali dengan do X per do R, di sini ada do X per do theta, di sini do Y per do R, do Y per do theta. Nah, jadinya adalah do F per do PJ itu sama dengan, ya saya teruskan di sini. Do F per do X di sini adalah 2x ya. Ini bukan do X ya, 2x. Di sini. Ya, ini do F per do X sama dengan 2x ya. Saya tulis berarti untuk persamaan ini untuk komponen do F per do X adalah 2x, untuk do F per do Y adalah 2y. Dikalikan dengan do X per do R itu adalah cos theta ya, karena X itu adalah R cos theta diturunkan terhadap R menjadi cos theta. Lalu berikutnya adalah min R sin theta, lalu sin theta, kemudian R cos theta. Ya, jadi kalau ingin lebih detailnya tentang matriks Jacobian ini bisa dilihat di pembahasan atau di video tentang pembahasan matriks Jacobian dan Jacobian inverse ya. Oke. Agar lebih mudah di sini saya akan
konversi juga X dan Y ini menjadi variabel R dan theta. Jadi 2X berarti 2R cos theta, 2Y adalah 2R sin theta. Dikali dengan cos theta min R sin theta, dan R cos theta. Oke, selanjutnya adalah kita kalikan 2R cos theta dikali dengan cos theta adalah 2R cos kuadrat theta ditambah dengan 2R sin theta dikali sin theta adalah 2R sin kuadrat theta. Lalu di sebelah sini adalah 2R cos theta dikali dengan min R sin theta adalah min 2R kuadrat cos theta sin theta ditambah dengan 2R kuadrat cos theta sin theta. Maka hasilnya adalah 2R kita keluarkan, tersisa cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Lalu di sini bentuknya sama, hanya berbeda di tandanya, yaitu negatif dengan positif, sehingga hasilnya adalah 0. Yang sebelah kiri hasilnya adalah 2R, karena ini adalah sama dengan 1. 2R dan 0. Sesuai dengan komponen medan kovektor di sistem koordinat polar, yaitu do F, ya, ini adalah do F per do R, ya, yaitu 2R, sedangkan ini adalah do F per do theta. Hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, lalu kebalikannya, yaitu contoh di kebalikannya, yaitu do F per do CJ. Itu sama dengan, jadi apakah hasilnya akan sesuai, apakah hasilnya akan menjadi 2X dan 2Y dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian. Oke, kita coba. Do F per do R, di sini ada do F per do theta. Dikalikan dengan Jacobian inverse, yaitu do R per do X. Di sini ada do R per do Y, di sini ada do theta per do X, dan di sini ada do theta per do Y. Do F per do R adalah 2R, sedangkan do F per do theta adalah 0. Do R per do X adalah X per R. Di sini ada Y per R. Lalu do theta per do X itu adalah min Y per R kuadrat. Lalu do theta per do Y itu adalah X per R kuadrat. Kalau ingin tahu detailnya tentang penurunan ini, bisa dilihat di video-video sebelumnya tentang Jacobian matrix dan Jacobian matrix inverse, ya. Oke, lanjut, yaitu di sini kita kalikan 2R dikali dengan X per R, yaitu 2R dikali dengan X per R ditambah dengan 0 dikali dengan min Y per R, yaitu 0. Lalu sebelah kanan ada 2R dikali dengan Y per R, yaitu 2R dikali dengan Y per R ditambah dengan 0 juga. Sama dengan 2R dikali X per R itu adalah, coret ya, tinggal 2X. Dengan di sisi kanan yaitu coret juga menjadi 2Y. Oke. Jadi sesuai ya, ini adalah 2X, yaitu sama dengan do F per do X, 2Y juga sama dengan do F per do Y. Oke, kita telah membahas atau mencoba untuk mencari transformation rule atau aturan transformasi dari
komponen medan kofektor dari sistem koordinat kartesian ke polar dan juga sebaliknya. Kita juga sudah tahu sifat dari transformasi tersebut yaitu kovarian dengan menggunakan aturan kovariannya seperti apa. Dan juga kita sudah membuktikan dengan menggunakan contoh bahwa transformasi dan persamaan dari transformasi tersebut benar adanya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.